Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, 24 100 172. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sarana ilmu pengetahuan, sarana dan alat berpikir ilmiah. Ilmu pengetahuan merupakan hasil proses berpikir yang sistematis, logis, dan empiris untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukan sarana berpikir ilmiah yang tepat. Presentasi ini membahas pengertian, jenis, fungsi, dan peran sarana berpikir ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian sarana ilmu pengetahuan. Sarana ilmu pengetahuan adalah alat atau media berpikir ilmiah yang digunakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sarana ini bukan sekedar alat bantu, melainkan fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang valid dan reliable. Ada 4 jenis sarana berpikir. Yang pertama itu bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi ilmiah yang sistematis, informatif, dan bebas ambiguitas. Bahasa memungkinkan penyampaian konsep secara tepat dan reproduktif dalam proses ilmiah. Yang kedua ada logika, alat penalaran yang memastikan konsistensi dan ketepatan berpikir. Logika mencakup analisis argumen induktif dan deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang ketiga, matematika, bahasa formal deduktif yang digunakan untuk pemodelan kuantitatif dan presisi. Matematika menjadi fondasi pengukuran perhitungan dan prediksi dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, statistika, sarana penalaran induktif berbasis data empiris. Statistika digunakan untuk analisis data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan probabilistik. Keempat, sarana berpikir ilmiah ini saling melengkapi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa sebagai media komunikasi, logika sebagai kerangka penalaran, matematika sebagai alat presisi, dan statistika sebagai sarana analis empiris. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, transformasi pengetahuan. Artinya mengubah pengetahuan dari subjektif menjadi objektif melalui proses berpikir sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, ada penyelarasan alur penalaran. Memastikan konsistensi dan presisi dalam alur penalaran ilmiah, sehingga setiap langkah berpikir saling terhubung secara logis dan teratur. Yang ketiga ada pendukung kesimpulan yang sah, menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan yang sah dan valid berdasarkan data, fakta, serta prinsip-prinsip penalaran yang benar. Keempat ada komunikasi dan prediksi ilmiah, berfungsi sebagai alat komunikasi ilmiah yang informatif, bebas ambiguitas, serta meningkatkan daya prediksi dan kontrol dalam ilmu pengetahuan. Peran sarana dalam penelitian. Setiap sarana berpikir ilmiah memiliki peran integral dalam siklus penelitian. Bahasa menjadi media komunikasi objektif dan reproduktif sepanjang proses. Logika memastikan ketepatan, penalaran induktif dan deduktif. Matematika menyediakan bahasa eksaks untuk pengukuran dan prediksi. Sementara statistika memungkinkan penarikan kesimpulan induktif dengan tingkat kepercayaan probabilistik. Alur, fakta, induksi, statistika, hipotesis, deduksi, matematika, pengujian ilmu. Contoh penerapan. Setiap sarana berpikir ilmiah memiliki peran nyata dalam penelitian bahasa, memastikan komunikasi objektif, logika membangun penalaran valid, matematika memberikan presisi kuantitatif, dan statistika memungkinkan generalisasi berbasis data empiris. Dapat dilihat
Contoh penerapannya bahasa, penyusunan laporan ilmiah menggunakan istilah yang konsisten, netral, dan bebas ambiguitas agar hasil penelitian dapat dikomunikasikan secara reproduktif dan objektif. Logika, penalaran induktif, observasi hubungan IPK dan absensi. Mahasiswa, penalaran deduktif menurunkan hipotesis dari teori yang telah ada untuk diuji secara empiris. Contoh dari matematika, penggunaan persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX untuk mengukur pengaruh jam belajar terhadap prestasi akademik secara kuantitatif dan presisi. Contoh statistika, pengambilan sampel representatif dan uji statistik untuk menarik kesimpulan tentang populasi dengan tingkat kepercayaan probabilistik yang terukur. Studi kasus penelitian utuh. Studi kasus pertama yaitu bahasa deskripsi masalah tepat. Contoh masalah, lampu tidak menyala. Bahasa digunakan untuk mendeskripsikan masalah secara tepat, jelas, dan bebas ambiguitas agar dapat dikomunikasikan secara ilmiah. Yang kedua, logika induktif. Kemungkinan penyebab. Logika induktif digunakan untuk mengidentifikasikan kemungkinan penyebabnya. Contoh kabel putus, atau bohlam rusak, atau sumber daya tidak berfungsi berdasarkan pengamatan. Matematika tugasnya untuk pengukuran tegangan. Matematika digunakan untuk mengukur tegangan listrik secara presisi, membangun model kuantitatif, dan menentukan nilai ambang batas operasional lampu. Keempat, statistika verifikasi pola kegagalan. Statistika memverifikasi pola kegagalan berulang melalui analisis data empiris, menghasilkan kesimpulan induktif dengan tingkat kepercayaan probabilistik. Kesimpulan, sarana ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama dalam proses berpikir ilmiah yang sistematis, logis, dan empiris. Keempat sarananya yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika saling melengkapi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang valid dan reliable. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.